Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat SS yang saya hormati dimanapun berada. Pada hari ini saya akan berbagi ilmu lagi terkait dengan akte notaris palsu dan perbuatan melawan hukum. Jadi kasus ini banyak sekali ya yang dialami maupun yang juga yang terjadi di masyarakat ya. Jadi dalam kasus ini ada sedikit cerita ya, kenapa terjadi dapat kita katakan bahwa akte notaris itu palsu dan perbuatan melawan hukum. Jadi ceritanya adalah, jadi ada sebidang tanah ya di daerah Depok yang dimiliki oleh ahli waris ya. Ahli warisnya cukup banyak ya. Tiba-tiba digugat oleh seseorang bernama J yang mengaku telah membeli tanah tersebut dengan pihak ahli waris untuk menuntut pelaksanaan atas akta pengikatan perjanjian jual beli dan kuasa menjual yang menurut pengakuan J telah ditandatangani di hadapan notaris antara ahli waris selaku penjual dan J selaku pembeli. Nah, di sini sudah ada pengakuan dari ahli waris bahwa ahli waris tidak pernah menandatangani akta pengikatan perjanjian jual beli dan kuasa menjual tersebut di hadapan notaris. Dan juga sudah ada pernyataan dari notaris ya bahwa akte tersebut tidak pernah dibuat di hadapan notaris. Bahkan di minutanya juga tidak ada. Di daftar repotorium juga itu tidak tercatat. Bahkan tanggal yang ada di dalam akte yang diakui selaku PPJB maupun kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris tersebut itu justru akte pihak lain di dalam repotorium notaris. Tetap saja J ini memaksa untuk melaksanakan akte PPJB dan kuasa menjual tersebut. Nah, karena tidak ada titik temu, maka si J ini mencoba melakukan gugatan ke pengadilan. Ya, singkat kata dari PN, PT dan kasasi ya, Mahkamah Agung ya, sudah ada putusan yang ingkrah. Putusannya adalah menolak gugatan penggugat J untuk seluruhnya. Nah, dengan kejadian begitu, para ahli waris juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada notaris yang di dalam akte yang digunakan oleh J itu akte dibuat oleh notaris tersebut. Ya, karena para ahli waris merasa tidak pernah menandatangani akte PPJB dan kuasa menjual tersebut. Nah, dari gugatan ahli waris tersebut sudah ada putusan yang ingkrah ya. Dinyatakan bahwa tidak sah dan juga batal demi hukum ya akta PPJB dan kuasa menjual tersebut. Kemudian ahli waris membuat laporan polisi terhadap notaris dan juga J pada akte PPJB dan kuasa menjual. Dan atas laporan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ya, ingkrah. Yang putusannya adalah menyatakan terdakwa notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik. Yang kedua, menghukum terdakwa pidana penjara selama 10 bulan. Jadi notaris itu dihukum 10 bulan. Nah, dalam kasus ini J selalu lolos dari laporan polisi dengan diterbitkannya SP3. Nah, ini juga nanti akan kita bahas ya. Kenapa? Ini kan perbuatan ini kan yang menggunakan akte tersebut adalah J. Dan juga sudah ada sebenarnya keterangan dari notaris bahwa memang tidak pernah membuat akte tersebut. Kemudian J kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris dan notaris. Atas gugatan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menolak gugatan J dan menyatakan J telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dia telah menggunakan akte yang dianggap tidak pernah dibuat oleh para pihak maupun notaris.
Jadi dalam pertimbangan, akte yang digunakan telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian J menggugat notaris yang mengakui, ya. Jadi notaris ini membuat pernyataan, ya, seperti surat keterangan bahwa PPJB dan kuasa menjual tersebut tidak pernah dibuat dan tidak pernah dicantumkan di dalam repotorium notaris. Nah, sehingga si J melakukan gugatan, ya, terhadap keputusan tersebut, ya, melakukan gugatan. Nah, di dalam gugatan ini juga telah berkekuatan hukum tetap, ya, yang isinya menolak gugatan J. Nah, tidak puas dengan itu semua, J ini juga melakukan gugatan PT-UN, ya, karena aset tanah tersebut oleh ahli waris, ya, sudah disertifikatkan, ya, sudah disertifikatkan, dan dia melakukan gugatan ke PT-UN bagaimana untuk membatalkan sertifikat tersebut. Nah, gugatan PT-UN ini juga sudah berkekuatan hukum tetap, ya, sampai ke kasasi. Nah, yang bunyinya menyatakan batal keputusan yang diterbitkan tergugat berupa sertifikat tersebut. Jadi sertifikat tersebut dibatalkan oleh PT-UN. Atas dasar apa? PPJB dan kuasa menjual yang telah dibatalkan itu. Nah, ini juga ada pertanyaan, ya. Dalam putusan PT-UN ini apakah bisa, ya, pembatalan sertifikat yang sudah dibuat, sertifikat tersebut sudah dibuat lebih dari 5 tahun. Nah, ini juga pertanyaan, ya. Atas peristiwa hukum tersebut, maka timbul pertanyaan-pertanyaan terhadap kekuatan akte perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dan kuasa menjual tersebut. Apakah akte-akte notaris tersebut yang sudah dibatalkan oleh pengadilan masih bisa digunakan? Bagaimana mungkin akte-akte yang tidak pernah diakui dan tidak ada di repotorium notaris masih bisa digunakan? Apakah ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum? Nah, untuk itu kita akan jelaskan satu persatu kasus dan peristiwa ini. Ya, karena yang menjadi pokok sengketa dalam kasus ini adalah akte-akte notaris tersebut, yaitu PPJB dan kuasa menjual. Saya akan menjelaskan dulu apa itu notaris, apa itu minuta, apa itu salinan akta, apa itu repotorium, ya, notaris. Bagaimana kalau salinan akta tidak ada minutanya di dalam akta, bahkan tidak dicantumkan di dalam repotorium notaris. Supaya apa? Supaya masyarakat pada umumnya lebih paham, ya, terhadap akte-akte notaris, terhadap protokol notaris. Karena ini sangat penting sekali untuk menentukan apakah akta itu akte palsu atau bukan, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita semua di dalam memahami, ya, peristiwa hukum ini tidak sepotong-sepotong, ya. Baik, saya akan jelaskan dulu terkait dengan apa itu notaris, ya. Jadi notaris itu diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ya. Undang-Undang Jabatan Notaris itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, ya, yang terakhir. Di dalam pasal 1 Angka 1, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Ya. Angka 7, masih pasal 1, akte notaris yang selanjutnya disebut dengan akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi ingat, ya, akte notaris itu dibuat oleh dan di hadapan, ya, di hadapan notaris. Dan juga notaris juga mempunyai kewenangan, ya, di dalam pembuatan akte tersebut. Apakah notaris semua mempunyai kewenangan di dalam membuat akte tersebut? Nah, jawabnya belum tentu. Makanya harus sesuai dengan aturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang kedelapan, maksud saya pengertian minuta akta, ya, pasal 1 angka 8.
Jadi minuta akta itu adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, ya, saksi dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Jadi minuta akta itu asli yang ditandatangani oleh semua para pihak, juga saksi-saksi maupun notaris. Dan minuta akta itu disimpan di dalam protokol notaris. Apakah minuta boleh keluar? Jawabnya tidak boleh, ya. Nah, selanjutnya di dalam pasal 1 angka 9, salinan akta. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta, dan pada bagian bawah salinan akta tercantum prasa, diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Jadi salinan akta itu merupakan, ya, ini bagian dari minuta akta, ya. Jadi dia prasa, ya, salinan itu yang sama bunyinya dengan minuta akta yang ditandatangani oleh notaris saja. Nah, inilah yang beredar, yang diberikan kepada para pihak, ya, yang digunakan oleh J tadi itu merupakan salinan akta. Nah, apakah nanti salinan akta itu asli atau tidak? Ya, gampang untuk membuktikannya. Kita lihat di dalam minuta akta, kita lihat di dalam repotorium, kita lihat di dalam protokol yang lain. Apakah salinan akta itu di dalam minuta, di dalam repotoriumnya itu ada atau tidak. Nah, tadi kita sudah menyinggung terkait dengan protokol notaris, ya. Jadi kita penting untuk mengecek, untuk meneliti protokol notaris. Itu diatur di dalam pasal 1 angka 13. Jadi protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau kita mau melihat apakah salinan ini pernah dibuat oleh notaris atau tidak, minuta itu pernah ditandatangani oleh para pihak maupun oleh saksi dan di hadapan notaris atau tidak, dapat kita lihat di dalam protokol notaris. Nah, jadi di dalam protokol notaris ini mencakup 1. Minuta akta atau bundel minuta akta. Jadi sudah ada semua minuta akta yang pernah dibuat oleh notaris ada di bundel minuta akta. Yang kedua, buku daftar akta atau yang disebut repotorium. Jadi nanti semua minuta itu dicatat di dalam buku daftar akta atau repotorium. Dan lain-lain, ya, saya kira nggak usah saya sebutkan. Ini nanti dilihat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ya. Apa saja isi dari protokol notaris. Tapi intinya yang saya sebutkan tadi yang berhubungan dengan apa yang kita bahas. Nah, selanjutnya minuta akta itu apa? Saya tekankan lagi. Jadi minuta akta itu adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap. Jadi kalau ada para penghadap nggak pernah tanda tangan, berarti menjadi pertanyaan minuta akta itu apakah asli atau tidak, ya. Tanda tangan saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau melihat minuta akta, itu lihat di kantor notaris. Nah, kewajiban notaris menyimpan minuta akta. Jadi jangan sampai nanti minuta akta itu pergi kemana-mana, ya. Maaf, saya minum dulu, ya. Jadi dia pergi kemana-mana, berjalan, apalagi tanda tangan tanpa di hadapan notaris, ini banyak terjadi, maka itu tidak boleh. Jadi kewajiban notaris menyimpan minuta akta. Jadi menyimpan minuta akta adalah salah satu kewajiban notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, ya. Nah, dalam menjalankan jabatan notaris, notaris itu wajib dalam pasal 16 ayat 1. A. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, ya. Nah, juga ada D. Ya, D untuk diketahui, notaris wajib mengeluarkan, ya, grosse akte
salinan akte atau kutipan akte berdasarkan minuta akta. Apakah bisa umpamanya salinan akta, minuta aktanya belum dibuat? Nggak bisa. Ya, jadi salinan akta itu wajib dikeluarkan notaris setelah minuta akte itu semua telah ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Ya, jadi itu intinya terkait dengan protokol notaris. Ya, nah sudah itu ada yang huruf M. Ya, jadi pasal 16 ayat 1 huruf M, notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi. Nah, jadi ada kewajiban seperti itu, ya. Jadi ini supaya apa? Supaya kita jelas, ya. Nah, jadi pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban notaris, sehingga notaris seharusnya menyimpan sendiri protokol notaris yang berisi minuta akte, ya. Dan tidak membiarkan protokol notaris dipegang oleh pegawainya. Jadi nggak boleh. Ini karena protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Ya, makanya notaris harus betul-betul ya tahu, dan juga semua minutanya nggak boleh dipegang oleh siapapun juga, harus disimpan di dalam ruang arsip notaris karena ini milik negara. Nah, jika minuta akte itu hilang bagaimana? Nah, makanya kalau itu hilang, ya, dapat dikatakan notaris tidak menjalankan kewajibannya menyimpan minuta akte, ya, dengan baik dan benar, ya. Nah, ini bisa diberikan sanksi. Sanksinya itu sampai sanksi peringatan tertulis dan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Bahkan kalau ada unsur kesengajaan bisa kena sanksi pidana. Nah, makanya minuta itu sangat penting sekali. Apakah salinan akta notaris harus sama dengan minuta akta? Tadi kan sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kita ulangi lagi. Di dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, minuta akta adalah asli akta notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris, ya. Jadi karena akta notaris adalah akta otentik dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Jabatan Notaris, maka harus memenuhi ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata, ya. Jadi akta otentik itu apa? Suatu akta otentik ialah akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum, pejabat umum atau notaris yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte itu dibuat, ya, terkait dengan akte otentik. Jadi dapat saya rumuskan di sini. Jadi akte otentik itu yang pertama harus dibuat oleh dan di hadapan notaris atau pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang. Jadi boleh tidak hanya notaris bisa membuat akte otentik. Umpamanya catatan sipil bisa membuat akte kelahiran, ya, akte surat nikah dan lain sebagainya. Yang kedua, harus berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris, ya. Yang ketiga, notaris tersebut harus berwenang di tempat akte itu dibuat. Jadi tidak semua notaris bisa berwenang di tempat itu. Jadi umpamanya tanda tangannya di Jakarta dibuat oleh notaris di luar Jakarta, datang ke Jakarta, itu dia tidak berwenang, melanggar undang-undang. Dalam hal ini pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Nanti itu kita bisa bahas lebih lanjut ya terhadap kewenangan ini. Nah, setelah minuta dibuat, dibacakan di hadapan notaris, itu pasal 16 ayat 1 huruf M Undang-Undang Jabatan Notaris, dan ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris, maka notaris wajib mengeluarkan salinan akta, yaitu pasal 16 ayat 1 huruf D. Jadi notaris wajib. Nah, salinan akta ini, ya, kata demi kata dari seluruh akta, ya, itu harus sama dengan minuta akta. Jadi nggak boleh beda. Makanya ditulis di dalam di bawah salinan akta tersebut tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, ya.
Jadi salinan akta itu harus sama dengan minuta akta. Jadi nggak boleh umpamanya salinan akta itu beda dengan minuta akta. Apalagi kalau kita ada salinan akta, minuta aktanya nggak ada. Ya, nah ini juga menjadi persoalan ya. Bagaimana untuk mengecek apakah minuta atau asli akta dibuat atau terdaftar di kantor notaris? Ya. Nah, dapat dilihat di protokol notaris pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi isinya antara lain minuta akta, buku daftar akta, repertorium, klaver, dan lain-lain. Nah, jadi bisa dilihat dari minuta akte ini apakah terdaftar di repertorium dan juga dicatat di dalam buku seperti klaver dan lain-lain. Kalau itu tidak ada, nah maka akte itu bukan produk notaris ya. Bagaimana kalau ada salinan akta tetapi minutanya tidak ada di protokol notaris? Maka salinan akta tersebut bukan akte notaris dan bukan dibuat oleh notaris tersebut yang seperti yang dituangkan di dalam salinan akta ya. Dapat juga dikatakan ya bahwa akte notaris tersebut adalah palsu. Mana mungkin kalau umpamanya akte itu tidak palsu. Pertama, dia tidak ada di minuta akte, artinya para pihak tidak pernah menghadap dan menantangani akte di hadapan notaris. Dan juga minuta akte itu tidak pernah dicatatkan di dalam repertorium notaris. Maka akte itu menjadi dapat dikatakan akta palsu. Apakah masih diperlukan lagi pembuktian bahwa para pihak tanda tangan di dalam akte tersebut? Ya. Jadi menurut saya adalah tidak perlu. Lah kalau minutanya aja tidak ada, tidak pernah ditandatangani oleh para pihak, apa yang perlu mau dibuktikan ya? Jadi nggak perlu dibuktikan. Para pihak tidak pernah menghadap di hadapan notaris, tidak pernah tanda tangan, dan sudah ada pengakuan dari pihak penjual dia tidak pernah tanda tangan, dan juga di minuta aktenya tidak ada juga dicatat di dalam repertorium. Jadi nggak perlu lagi dibuktikan. Jadi akte itu sudah dinyatakan sebagai akta palsu ya. Nah, karena akte ini adalah merupakan akte otentik, maka kalau ada pihak-pihak yang menyangkal terhadap kebenaran akte tersebut, maka pihak-pihak yang menyangkal itulah yang membuktikan bahwa akte itu adalah tidak benar. Jadi bukan notaris ya. Bagaimana kalau akte otentik palsu tersebut masih digunakan? Nah, udah tahu palsu, udah tahu tidak ada di minuta akte ya. Tidak ada di repertorium akte. Notaris sudah membuatkan pernyataan, cover note, bahwa tidak pernah membuat minuta akte tersebut, apalagi mengeluarkan salinan tersebut, dan masih juga digunakan, ya. Jadi akte ini sudah dinyatakan palsu, ya. Bahkan sudah juga diputus di dalam pengadilan bahwa akte itu merupakan batal, ya, karena tidak pernah para pihak tanda tangan, masih juga digunakan. Nah, maka yang digunakan ini bisa dapat dikategorikan ke dalam pasal 264 KUHP ya, terkait dengan pembuatan akte palsu ya, yang menggunakan akta otentik. Nah, kita lihat di dalam pasal 264 KUHP ayat 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap akte-akte otentik ya, akte-akte otentik dan lain-lainnya ya. Jadi ini seolah-olah akte ini dianggap benar ya. Ini ancamannya ya lama ya, 8 tahun. Nah, di dalam ayat 2-nya diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat atau akte tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar ya, atau seolah-olah tidak palsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Nah, maka yang menggunakan itu yang dapat menimbulkan kerugian
maka dia dapat juga diancam di dalam ayat 2, ya. Ancamannya sama, jadi 8 tahun. Ya. Maka yang menggunakan akte otentik palsu tersebut yang menimbulkan kerugian, ancaman pidananya sama dengan ayat 1 di atas, ya. Nah, timbul pertanyaan lagi. Apakah yang menggunakan akte palsu tersebut dan yang merugikan pihak lain dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum? Nah, sekarang kita lihat perbuatan melawan hukum, PMH. Dasar-dasarnya kita lihat di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, disebut juga onreh matedat, ya. Jadi suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur. Apa saja unsurnya? Kita lihat. Ada suatu perbuatan. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh seseorang. Apa perbuatannya? Contohnya, yaitu membuat akte palsu, ya. Perbuatan bersifat melawan hukum. Jadi perbuatan yang dilakukan itu harus perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Yaitu apa? Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal ini, karena terkait dengan akte notaris. Selanjutnya ada kesalahan pelaku. Jadi unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, ya. Pelaku dengan sadar dalam hal ini dengan tujuan mencari keuntungan, seolah-olah apa yang dilakukan tersebut benar. Apa yang dibuat di dalam akte itu, dinyatakan dalam akte itu adalah benar, ya. Selanjutnya adanya kerugian bagi korban. Kerugian di sini adalah yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Adanya hubungan sebab akibat. Unsur sebab akibat dimaksudkan untuk meneliti, ya, adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dalam kasus ini sangat jelas, ya, yang dilakukan oleh J adanya unsur kesengajaan, ya, menggunakan akte palsu, akte yang telah dibatalkan pengadilan, yang sudah inkrah dengan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Makanya dia dapat dikategorikan sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya. Untuk melakukan gugatan pembatalan suatu sertifikat ke PT UN, apakah ada jangka waktunya? Jadi kita lihat tadi si J ini melakukan gugatan ke PT UN dan di putusan kasasi dinyatakan diterima gugatannya. Jadi sertifikat yang sudah ada terhadap aset yang dimiliki oleh ahli waris tersebut itu di dalam putusan PT UN itu dibatalkan, ya. Nah, pertanyaannya, untuk melakukan gugatan pembatalan terhadap sertifikat ke PT UN, apakah ada jangka waktu, ya? Nah, kita akan lihat. Jadi merujuk pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 2014, ya, tentang administrasi pemerintahan, keputusan tata usaha negara merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk sertifikat hak atas tanah. Namun perlu diperhatikan batas waktu untuk menggugat ke PT UN yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat TUN tersebut. Nah, sementara sertifikat ini sudah lama, ya, bahkan lebih dari 90 hari, lebih dari 5 tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut, ya. Namun perlu Anda ingat adanya kadaluarsa dalam mengajukan gugatan perdata. Nah, jadi kalau itu terkait dengan sertifikat, itu ada lagi aturannya. Jadi ada kadaluarsa gugatan perdata, yaitu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat.
Jadi sebagaimana diatur di dalam pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jadi kalau sertifikat itu sudah diterbitkan lebih dari 5 tahun, sertifikat itu sudah dikuasai, sudah dimiliki, apalagi sudah didirikan bangunan, maka kalau ada yang menggugat pembatalan sertifikat tersebut, maka sudah daluarsa. Nah, isinya adalah dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Maka sudah dinyatakan daluarsa kalau penerbitan sertifikat itu sudah 5 tahun, sudah dikuasai, ya, memperolehnya secara etikat baik, bahkan sudah didirikan bangunan, maka dia sudah daluarsa. Maka dalam hal ini menurut pendapat saya, ya, ini pendapat saya, putusan PT UN ini cacat yuridis dan sangat dipaksakan karena objek gugatan sertifikat telah terbit lebih dari 5 tahun, dimiliki, tanahnya dikuasai, bahkan sudah berdiri bangunan dan lain-lain. Dan selama itu tidak ada gugatan, blokir, dan permasalahan hukum dari pihak manapun, ya. Nah, ini nanti perlu, ya, kita perlu sharing, ya. Supaya apa? Supaya dalam kasus ini kita ada setiap putusan itu ada unsur rasa keadilan, ya, keadilan di dalam masyarakat. Nah, maka untuk itulah atas kasus ini agar kita semua harus hati-hati, ya, harus waspada terhadap semua aset yang kita miliki, ya. Juga kepada notaris agar juga selalu berpegang kepada Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap etika dan kode etik profesi jabatan dan semua protokol, repotorium, dokumen, ya, arsip, kumpulan minuta agar dapat dikelola, didokumentasikan dengan baik, ya. Dan juga ingat yang namanya minuta akta tidak boleh keluar dari kantor notaris. Bahkan juga harus betul-betul dicek, dilihat, ya. Jadi tidak ada lagi minuta akte yang bisa keluar. Nah, untuk oknum penegak hukum, ya, dimanapun, ya, saya berpesan dalam kesempatan ini agarlah selalu berpegang kepada aturan undang-undang yang berlaku, ya, agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas keputusan yang diambil. Jadi harus ada rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kepada semua pihak, ya. Itulah hakiki dari fungsi hukum, ya. Ini pendapat dari kita melihat dari teori Gustav Rechtberg, ya. Jadi harus ada hukum itu tidak hanya menularkan kepastian hukum, juga ada kemanfaatan dan juga rasa keadilan. Nah, mudah-mudahan di dalam video ini, jadi saya membuat ilustrasi terkait dengan kasus ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Bagi saya sendiri, bagi notaris, PPAT, juga bagi pejabat lainnya, termasuk juga bagi penegak hukum, termasuk bagi masyarakat, agar kita semua di dalam melakukan hubungan hukum, komunikasi hukum, transaksi hukum, agar selalu berpijak kepada aturan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpijak kepada etika suatu jabatan, ya, sehingga apa yang dilakukan ini tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Mudah-mudahan video maupun suatu tips atau pencerahan ini bisa bermanfaat. Silakan ini dapat di-share agar banyak masyarakat yang akan lebih tahu. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis, dan hidupkan loncengnya. Mudah-mudahan kita semua dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.